bagaimana kita mengontrol semua tindakan kita supaya tepat seperti yang tadi, yang Tuhan mau, penuh kasih, penuh pengharapan, ya, dan akhirnya memberkati orang-orang dan menyenangkan hati Bapa kita, dan akhirnya membuat kita itu, hidup kita itu jadi magnet keberuntungan, faktor luck, faktor nasib yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali Tuhan, itu bisa kita jangkau melalui apa yang diinginkan Tuhan, dan kita mengerjakan tepat seperti apa yang diinginkan Tuhan. Lah, caranya bagaimana? Ya ini. Shalom, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus atas kita semua, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Saudara, di dalam kehidupan ini, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya di luar kasih karunia Yesus Kristus, itu kalau bicara tentang keberhasilan di dalam hidupnya, ya, orang kan selalu ingin berhasil, betul ya. Nah, kalau bicara tentang keberhasilan dalam hidupnya itu memang ada unsur yang bisa kita kerjakan. Namanya satu usaha, ya, kerja keras. Kemudian ada ketekunan, ya. Kemudian ada kesetiaan, ya, tekun dan setia. Kemudian ada kegigihan, tidak gampang menyerah, ya. Kemudian ada faktor kecerdasan, harus belajar terus supaya berhasil, gitu ya. Kalau gagal, berarti pelajaran apa yang bisa diambil dari kegagalan, dikejar lagi sampai berhasil. Belajar, selalu belajar, dan selalu berusaha untuk sukses. Tapi saudara, di dalam mengejar sesuatu keberhasilan di dalam kehidupan, itu selalu ada yang namanya faktor luck, faktor keberuntungan. Ini kalau saudara ingat-ingat kisah hidup saudara sendiri, kita pasti lihat di dalam hidup kita itu ada unsur-unsur keberuntungan yang membuat momen atau bandul kehidupan kita itu sampai pada kesuksesan, betul ya. Dan yang satu ini, faktor keberuntungan ini, ya, faktor luck ini tidak bisa diusahakan, saudara. Karena apa? Karena yang namanya faktor keberuntungan ini yang mengerjakan itu bukan kita, bukan setan yang memberikan nasib buruk, bukan juga Hong Shui atau Feng Shui atau tata letak segala macam, ya, tradisi geometri gitu, bukan juga ditetapkan orang tua kita atau pimpinan kita atau bos kita atau klien kita atau siapapun dalam hidup kita, tapi penentunya adalah Tuhan. Makanya kalau saudara mau hidup saudara itu seumpama menjadi sebuah magnet untuk kebaikan yang dari Tuhan, kita harus belajar bagaimana bersikap di dalam hidup ini, ya. Kita baca pertama di Yeremia 32 ayat 19, saya bacakan, menarik ini. Besar dalam rancanganmu, rancangan Tuhan, dan agung dalam perbuatanmu. Perbuatan Tuhan, rancangannya Tuhan besar, perbuatannya Tuhan agung. Matamu, mata Tuhan terbuka, jadi dia melihat terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, ya, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Menarik, saudara. Jadi Tuhan itu memperhatikan butir-butir debu, ya, butir-butir atomik, yaitu kita manusia, satu persatu, dengan segala rancangan yang agung dan dengan segala perbuatan yang besar, dengan mata yang terbuka, mengamati saudara dan saya, baik di dalam Tuhan maupun mereka yang menolak Tuhan. Saya katakan demikian, karena memang Tuhan membagikan semuanya itu secara adil. Makanya sebagai orang percaya kita justru harus mengejar apa maunya Tuhan, supaya tadi faktor luck itu, keberuntungan itu nempel sama hidup saudara, ya. Apa itu? Tuhan mau mengganjar, hasil dari survei Tuhan, pengamatan Tuhan itu, dia mau mengganjar tiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya, ya, dengan perbuatannya. Jadi perbuatan seseorang itu menentukan upah yang dia terima. Seperti itu, saudara. Jadi ada hal-hal yang kalau kita kerjakan itu membuat Tuhan senang dan mengupah kita, seperti itu. Tapi sebaliknya ada hal-hal yang kalau kita kerjakan membuat hati Tuhan marah, juga ada upahnya, saudara. Makanya kita harus mengejar sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang mana itu akan membuat nasib saudara itu baik, seperti itu, ya. Jadi bukan Feng Shui, bukan Hong Shui, ya, tetapi Tuhan
penguasa takdir kehidupan saudara. Baca lagi ya, Amsal 14 ayat 22. Amsal 14 ayat 22 berkata apa? Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, ya, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Menarik ya. Amsal di sini korelasi sama Yeremia tadi. Jadi kalau ada orang yang merencanakan kejahatan, itu di mata Tuhan itu sesat dan mendatangkan hukuman, ya. Tetapi orang yang merencanakan hal baik memperoleh kasih dan setia. Di sini makin jelas. Kalau mau kita memperoleh kasih dan setia Tuhan, maka apa? Di dalam hidup kita, batin kita, harus ada sesuatu yang baik yang dipersembahkan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, ya. Pikiran yang baik, rencana yang baik, yang didesain untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk mencintai semua orang. Menarik ya saudara. Ini sejalan dengan perintah Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 35. Saya baca Lukas 6 ayat 35 dan 36. Ini Tuhan Yesus mempertegas orang Kristen itu harusnya punya pedoman yang tepat di dalam kehidupan supaya apa? Nasibnya itu tertata di dalam Tuhan. Nasib baik, magnet kebaikan, magnet keberuntungan, itu orang percaya, ya. Baca ya 35. Tetapi kamu, ini perintah Yesus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Kalau melakukan kebaikan, jangan ngarep, jangan berharap nanti aku akan dibalas berkali lipat, baik oleh dia atau apa. Jangan, tapi lakukan dengan tulus, bukan dengan gambling, berjudi, memancing kebaikan dengan kebaikan. Tidak ada di dalam Tuhan. Lakukan dengan tulus, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini Tuhan. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Kebaikan Tuhan itu menjangkau seluruh umat manusia. Karya salib Kristus itu menjangkau semua umat manusia, baik mereka yang membenci Tuhan maupun yang mencintai Tuhan. 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya saudara, Tuhan mau seperti ini. Kasihilah musuhmu. Jadi di dalam hati kita rancangan tadi yang menyukakan hati Bapa, yang membuat kita jadi anak-anak Tuhan itu, standar yang paling sederhana yang Tuhan Yesus kasih, bukan kasihlah saudaramu, kasihlah bapakmu, ibumu, bukan kasihlah teman-temanmu, bukan kasihlah tetanggamu. Ya itu semua ada, tetapi bukan itu yang paling standar, yang paling sederhana yang kita bisa mengingat adalah kasih musuhmu. Orang yang bahkan membenci saudara, saudara harus mau melakukan kasih, ya. Harus mau memikirkan kebaikan, harus mau memberkati orang tersebut yang memusuhi kita di dalam batin kita. Nah, ini standar yang paling sederhana yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau mau belajar kasih, yang paling sederhana adalah ya berdoa buat musuhmu, memberkati mereka, lakukan yang baik untuk orang yang jahati kita, supaya apa? Supaya kita sama seperti Bapak kita di surga. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang akan membuat hidup saudara dan saya menjadi magnet bagi nasib yang tidak bisa ditentukan oleh apapun selain takdir Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau memberkati kita sesuai dengan perbuatan kita. Maka saudara harus mengerti keinginan Tuhan, karena ini Bapamu sendiri. Kita bukan orang luar. Orang luar saja di luar Yesus, kalau dia praktek hidup baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, berharap yang baik untuk semua orang, Tuhan memberi upah kebaikan, keberuntungan. Nah, orang percaya seharusnya lebih mengenal hati Bapa. Nah, ini yang dimaui Tuhan. Nangkep ya saudara? Lanjut ke Filipi 4 ayat 8. Filipi yang terakhir ayat 8. Nah, apa yang saudara harus lakukan di dalam diri saudara ini? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kan begini saudara, orang hidup itu kan bergerak berdasarkan ada dua, satu emosi, satu
logika ya, satu emosional kita, satu kesadaran berpikir kita. Nah, itu membentuk kehidupan kita berdasarkan apa ya, baik pengalaman kehidupan maupun didikan ya, maupun pergaulan, kan seperti itu. Nah saudara, yang membuat orang bisa melakukan sesuatu pada suatu hari itu adalah apa yang sudah terekam di dalam batinnya. Ada yang otomatis, ada yang bisa kita tunda dan kita renungkan dan kita pilih, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengontrol semua tindakan kita supaya tepat seperti yang tadi, yang Tuhan mau, penuh kasih, penuh pengharapan ya, dan akhirnya memberkati orang-orang dan menyenangkan hati Bapa kita, dan akhirnya membuat kita itu, hidup kita itu jadi magnet keberuntungan. Faktor luck, faktor nasib yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali Tuhan itu bisa kita jangkau melalui apa yang diinginkan Tuhan, dan kita mengerjakan tepat seperti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya ini. Jadi kita harus, saudara, melatih diri kita merenungkan, memikirkan, baik kepada orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang sekitar kita, rekan kerja kita, atau sekeliling kita, atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, ya, pimpinan kita, atau klien kita. Itu apa yang Tuhan mau? Latih diri saudara untuk memikirkan semua yang mulia, ya, suci, ya. Semua yang mulia itu semua yang apa? Glorious, ya, betul, mulia. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Yang toksik, singkirkan. Pikirkan sesuatu yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, perkataan yang memberkati. Semua yang disebut kebajikan, kebaikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, semua yang suci. Jadi kekudusan di dalam pikiran kita ini, saudara, adalah kunci. Tapi saudara harus sadari itu tidak datang dengan natural, tidak datang dengan otomatis. Tapi saudara harus melatih. Jangan terbiasa ngikutin naluri. Orang itu jahat ya, kalau aku memikirkan dia, yang memikirkan memang orang jahat. Enggak. Latihlah dirimu seperti yang Bapa mau. Pikirkan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, berkat. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Dalam hidup ini, saudara, saya selalu punya prinsip bahwa Tuhan itu mengasihi dan memberkati semua orang yang di dalam batinnya, pikirannya memikirkan kebaikan untuk Tuhan, kebaikan untuk sesama. Di dalam keinginannya dia selalu menginginkan hal-hal yang baik terjadi atas semua orang, termasuk orang yang memusuhi. Di dalam perkataannya dia tidak toksik, tidak mengata-ngatai orang lain. Saya punya prinsip hidup gini, saudara, bahwa kita itu tidak bicara ya tentang orang lain, tapi kita bicara kepada orang lain. Maksudnya gimana? Kan orang pada dasarnya itu suka gosip gitu ya. Nah, saudara itu harus sadar bahwa itu datang secara alamiah. Yang Tuhan mau bahwa karakter surgawi ini dibangun dalam hidup saudara. Jangan yang alami itu yang menuntun hidup saudara, tapi berdasarkan pembaruan akal budi itu merubah hidup saudara. Roma 12 ya. Apa itu? Yaitu jangan suka gosip. Jangan suka berkata-kata tentang orang lain. Yang benar apa? Ya kita berbicara kepada orang lain. Kalau ada keberatan ya sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Jangan dibicarakan di orang yang kenal dengan dia. Ya, we are not talking about people, we talk to people, kan seperti itu. Kita tidak bicara tentang orang, tapi kita bicara kepada orang. Kalau ada yang tidak beres ya kita tegur langsung, seperti itu. Nah, ini yang Tuhan mau. Baik mulai dari batin, pikiran, perasaan kita, perkataan kita, nantinya perbuatan kita, kita harus nurut dengan apa yang Tuhan mau. Lakukan semua yang baik, maka Tuhan akan mendesain kehidupanmu, mendatangkan semua yang baik, upah-upah yang baik, berkat-berkat yang baik dalam kehidupan. Ini kebenaran firman. Jangan ditolak. Kalau saudara mau jadi magnet keberuntungan di dalam kehidupanmu, semua yang baik melekat. Jadi pikirkanlah yang baik, ya, perkatakan yang baik, ya, lakukan yang baik di dalam kehidupan bagi semua orang, bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.